Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, jemaah channel YouTube Tio Aditya Official serta Suara Difabel dimanapun Anda berada, dan siapa saja yang mendengarkan kajian ini, entah diputar di mana saja, semuanya yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya ta'zimi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita bertemu kembali di dalam konten Tunanetra Mengaji. Dan seperti biasa, di Tunanetra Mengaji akan selalu ada tema-tema yang akan dibahas di setiap minggunya, jika memang tidak ada halangan ya. Di setiap minggunya insya Allah saya akan membawakan tema-tema tertentu yang memang insya Allah tema-tema ini perlu dan penting kita bahas dengan tujuan: 1. Belajar, 2. Menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas seperti yang ada di dalam judul video ya. Kalau kalimatnya entah persis atau tidak, wallahu alam ya. Intinya pembahasan kita hari ini, amalan yang dipuasai di hari atau waktu-waktu tertentu, bagaimana hukumnya? Bagaimana? Boleh atau tidaknya? Maksudnya, bolehnya itu bagaimana syaratnya, tidak itu bagaimana, apa penyebabnya? Begitu. Nah, ini menarik karena sebelum saya membuat video ini, itu ada salah satu teman saya, ya, teman saya belajar lah gitu, tanya ke saya tentang masalah ini, dan ya, dia ingin tahu gitu loh. Nah, itu juga sudah saya terangkan ya di dalam WhatsApp, saya japri ke dia gitu. Nah, ini saya rasa ini juga menarik jika dibagikan kepada sahabat-sahabat semuanya, karena penting. Masalah seperti ini penting. Kalau nanti kita belum tahu ilmunya, ya kalau mungkin kita selalu ini ya mungkin berpikir ya katakan positif lah. Oh ini dari ulama aman, udah ikut aja. Nah kalau enggak, ya enggak salah juga, namanya kita enggak tahu. Jangan-jangan. Nah, tapi jangan salah, bukan berarti saya ngomong seperti ini semua dari ulama gini semua harus diikuti. Enggak. Ya kalau benar ya diikuti. Kalau tidak ya jangan diikuti gitu. Dari siapapun itu. Nah, untuk amalan adalah perbuatan. Nah, kenapa disebut amalan itu perbuatan? Misalnya ada amalan baca ini. Nah, bacaan itu dilakukan. Jadi dia berbuat, yakni berbuat membaca doa itu. Makanya disebut dengan amalan. Diamalkan, dijalani. Nah, begitu. Nah, bagaimana? Kadang dari kiai-kiai kita, atau dari guru-guru kita, atau mungkin kita punya guru yang mana memang dia itu ahli pengobatan, ahli hikmah mungkin ya, entah kiai atau siapa. Itu kadang ada amalan yang diberikan oleh mereka itu syaratnya itu berat kadang-kadang. Atau ya dibilang berat ya berat, dibilang ringan-ringan, tapi kita ragu gitu loh. Ini boleh nggak ya seandainya dilakukan? Aku nggak pernah dengar. Apakah boleh ya? Nah, apa itu? Misalnya, kamu baca ini selama 3 hari, disertai puasa,
selama 3 hari itu, hari yang terakhir kamu tidak boleh tidur di malam Jumat. Nah, misalnya begitu. Nah, ini bagaimana? Apakah boleh seperti ini? Nah, gitu. Amalan kok harus dipuasai di waktu atau hari tertentu, Selasa, Rabu, Kamis misalnya, atau Senin, Kamis, atau Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu amalan di kitab Syamsul Ma'arif sebagian ada yang seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, berpuasa itu di dalam hadis dan dikatakan oleh beberapa ulama, para ulama lah ya, itu membuat doa kita itu terkabul dan tidak tertolak. Ya. Di antara doanya orang yang tidak ditolak itu yakni musafir, imam yang adil, dan as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, jadi kalau ada syarat dari sebuah amalan yang harus dipuasai, yang harus ditirakati, nah itu sebenarnya tidak masalah, walaupun di hari tertentu. Yang penting begini, di dalam ritual itu tidak ada sesuatu yang melanggar syariat. Nah, melanggar syariat itu bagaimana sih? Contoh, maaf. Berpuasalah selama 3 hari. Setiap malamnya, siapkan sesaji berupa ayam yang masih mentah dan darahnya campur dengan air lalu buat mandi. Atau mandi di tempat terbuka. Tidak pakai ini, pokoknya terbuka, telanjang bulat, tapi di tempat terbuka. Nah, ini yang masalah itu ininya, bukan puasanya. Kalau puasa di hari tertentu dan itu minta kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah dan barokahnya ibadah puasa saya ini, mudahkanlah urusan saya. Mudahkanlah, kabulkanlah hajat saya, keinginan-keinginan saya. Misalnya kita memohonnya seperti itu kepada Allah, niatnya seperti itu, tidak masalah. Mau itu di hari tertentu, atau Senin Kamis, atau Ayyamul Bid, atau puasa Daud, atau puasa mutlak, silakan. Yang penting semua itu mintanya kepada Allah. Dan caranya masih caranya itu, ritualnya itu masih dengan ritual yang dibenarkan, yang masih ada rambu-rambu, tidak kebablasan dan tidak membahayakan. Jadi kalau seandainya nanti kalian punya keinginan tertentu, ada yang nyaranin, sampean puasa aja mbak 3 hari, sampean puasa aja mas 40 hari misalnya, 7 hari. Nah, yang paling penting di dalam puasa itu kita ngapain dulu? Kalau di dalam puasanya kita disuruh zikir, disuruh membaca Al-Quran, baca sholawat, silahkan. Nah, terus dasarnya apa ada sampai puasa kayak gitu 7 hari 40 itu kan kayak ritualnya dukun. Ada yang ngomong gitu. Begini, tidak harus seperti itu dukun, tidak harus. Sebenarnya puasa 7 hari 40 itu ada di dalam Islam ini puasa mutlak. Nah, puasa mutlak itu bebas, mau 1 hari, pokoknya tidak ditentukan di hari-hari gitu loh. Maksudnya tidak ditentukan harus 3 hari, harus ini enggak. Cuman memang seandainya gini loh. Contohnya ya, kita berpuasa, saya ingin puasa mutlak aja deh. 1 minggu aja, biar aku puasa terus, aku biar bisa menahan nafsu. Ya enggak masalah. Yang penting tidak mengatakan wajib 7 hari, wajib 40 hari. Tidak boleh mewajibkan seperti itu. Itu aja. Jadi mereka yang berpuasa sampai 7 hari, 40, itu ambil dari puasa mutlak itu. Kalau memang yang masih ini ya, kayak ulama itu, ambil yang seperti itu. Atau Senin Kamis, atau puasa kelahiran, boleh. Rasulullah saja puasa kok waktu hari Senin, karena hari itu Rasulullah dilahirkan. Begitu.
Itu juga dalil Maulid Nabi, diperbolehkan dari situ hadisnya. Mau ambil hari Senin wage, nggak masalah wagenya gimana. Senin Kliwon, misalnya Senin Pon, Legi, Jemua Legi, ya, Kamis Kliwon, Jumat Kliwon. Monggo, yang penting intinya puasa kelahiran, dan itu ada dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Bukan masalah legi yang gimananya itu, pon atau apa. Tetap puasa untuk ibadah. Dan di saat puasa itu berbanyak berdoa. Begitu. Walaupun nanti kayak ada amalan, kamu puasa hari Jumat legi ya. Nggak boleh ya, Jumat aja nggak boleh. Misalnya hari Kamis sama Jumat ya, gitu. Atau kamu puasa Senin Kamis sampai 3 minggu, terus terakhir puasa di hari kelahiranmu misalnya. Itu kita jangan mikir aneh-aneh. Mana ini dalilnya? Nah, dalilnya sudah ada. Kita tidak dilarang puasa di hari kelahiran, itu tidak dilarang. Rasulullah melakukan itu. Senin Kamis sudah jelas. Gitu. Nah, terus mereka kok membuat syarat seperti itu, Mas Tio? Kok harus puasa sampai 3 minggu? Gini. Mereka yang membuat syarat seperti itu asalkan mereka tidak mengatakan wajib. Hukumnya wajib, kalau tidak haram, nah itu baru salah. Kalau mereka tidak mengatakan itu wajib, dan sebaiknya memang untuk amalan ini syaratnya seperti itu. Karena apa? Ini hasil pengalaman, penelitian, dan istikharahnya para ulama. Mungkin kalian kan misalnya nih, kalian dapat amalan. Nah, ulama yang punya amalan itu hasil istikharah atau penelitiannya, mereka puasa Senin Kamis, malamnya baca ini sampai 30 kali, sampai 100 kali. Ternyata mujarab. Diteliti, dilakukan lagi, mujarab lagi, dilakukan lagi, mujarab lagi. Oh, gini caranya. Akhirnya ditularkan ke murid-muridnya. Caranya seperti itu tadi, dibaca sambil puasa Senin Kamis. Begitu. Nah, terus kalau yang mengatakan wajib, nah itu yang salah. Tapi kalau yang mengatakan ini berdasarkan apa yang saya dapatkan dari guru saya, katanya begitu caranya, puasa sekian hari, baca ini sekian kali. Nah, itu maksud mereka adalah hasil penelitian atau pengalaman atau istikharah dari para ulama. Memang seperti itu cara pengamalannya. Jadi kita mengikuti jejaknya begitu. Dan itu tidak melanggar syariat selama yang dilakukan itu, yang dibaca, pokoknya yang diamalan itulah, entah puasanya atau apa itu ritualnya tidak aneh-aneh, malah semakin membuat kita dekat ya, diri kita, hati kita semakin dekat kepada Allah. Dan semakin hati-hati, serta semakin ikhlas, semakin taat, semakin selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Nah itu, buatan apa? Tidak masalah, boleh, no problem. Nah, begitu. Jadi insya Allah ini sudah menjawab ya. Bagi yang masih ragu, ini kok aku pernah dikasih tahu orang, dikasih tahu mbah misalnya, dikasih tahu kiai gitu. Kok harus puasa tertentu, caranya gini. Nah, ini jawabannya. Nah, nanti seandainya kurang paham, boleh nanti tanya di kolom komentar. Misalnya ada yang masih ini ya, insya Allah selama saya bisa menjawab, maka akan saya jawab sebisa-bisa saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.